Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan kami kandang hewan teman-teman. Kali ini kami akan membuat kandang ayam Bangkok 4 pintu teman-teman. Ini sebagai bahan-bahannya udah kita siapin teman-teman nih. Untuk panjangnya ya teman-teman, kita lakukan 3 ya teman-teman. Panjang, nah ini untuk sekat tengahnya teman-teman, kita bolongin full tembus ke bawah teman-teman. Ini untuk kakinya ya teman-teman. Nah ini untuk lebarnya ke belakang itu 80 cm teman-teman. Ini kakinya 6 pieces. Nah ini lebar kaki 6 pieces ya, depan belakang. Oke guys, kita mulai rakit teman-teman. Oke, kerangka panjang yang tadi kita bolongin tuh kita masukin yang bagian tengah teman-teman, full. Hanya bagian atas yang tidak bolong ya teman-teman, tidak bolong tembus. Ini membuat agar kandang itu lebih kokoh teman-teman. Jadi kita pakai tumpuan kaki 3 ya teman-teman. Tengahnya itu kita kasih kaki lagi langsung untuk menempa beban yang sangat berat nanti. Jadi kandang tetap aman, enggak bengkok-bengkok ya teman-teman. Setelah kita rakit, jangan lupa kita menggunakan siku ya teman-teman. Menggunakan siku agar kandangnya itu presisi, tidak bengkok-bengkok teman-teman, tidak miring-miring teman-teman. Sangat penting pembuatan kerangka awal itu di siku sudut 4 sudutnya teman-teman. Oke, kita sesuaikan untuk laci kotorannya teman-teman, kurang lebih 3 sentian teman-teman, agar nanti tidak terlalu seret teman-teman. Lanjut kita pemasangan lebarnya teman-teman, lebar 80 cm. Seperti biasa kita menggunakan siku agar posisinya nanti tidak miring-miring teman-teman kandangnya. Sip, semua sudah selesai. Lanjut kita pemasangan kerangka depan dan kerangka belakangnya teman-teman. Setelah itu kita hubungkan kerangka depan dan belakang. Seperti biasa kita repeat dan menggunakan siku untuk sudut-sudutnya agar tidak miring-miring teman-teman. Setelah selesai semua sisi-sisinya sudah kita selesaikan, sekarang kita lanjut pemasangan yang bagian bawah teman-teman. Oke, sip. Nah, selesai. Full semua sisi kita siku ya teman-teman, agar mempermudah saat pemasangan selanjutnya teman-teman. Jadi kandangnya itu udah presisi, kandangnya itu enggak miring-miring, dan kandangnya itu lurus teman-teman. Kakinya tuh enggak ada yang tinggi sebelah. Sip, kita lanjut pemasangan palangan untuk laci kotoran ya teman-teman. Jadi laci kotoran itu di bawahnya nanti ada landasan, biar nggak jebol. Kita pasang palangannya agar laci kotoran itu bisa ditarik dan dorong teman-teman keluar masuk. Kita pasang posisi 2 sisi ya, ujung dan ujung kita pasang dua-dua. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan palangan untuk kedudukan alas ya teman-teman. Alasnya itu kita kasih palangan juga teman-teman, biar benar-benar kokoh teman-teman. Oke, semuanya sudah terpasang, 4 sisi sudah terpasang. Palangan tengahnya itu kita pasang sama tengah teman-teman. Oke, holo yang kita gunakan ini holo 4x4 teman-teman, yang tebalnya 0,32. Ini tebalnya lebih tebal dari yang biasa ada di toko-toko market teman-teman. Lanjut kita membuat rel teman-teman ya, landasan rel sekat teman-teman. Sekatnya itu kita menggunakan rel, kita buat dari plat untuk landasan bawah, dan siku kiri kanannya untuk agar sekatnya tidak keluar jalur teman-teman. Nah, kenapa pakai plat? Jadi plat itu kan licin teman-teman, dan juga kuat. Kalau pakai triplek itu nanti lama-lama bisa kemakan dan bisa jebol. Kalau plat ini lebih kuat dan tidak tersendat teman-teman nanti saat kita menggunakan sekat-sekatnya.
Oke, kita lanjut pemasangan siku kiri kanannya teman-teman. Depan belakang sudah kita pasang, sekarang kiri kanannya kita lanjut pasang. Sengaja nih proses pemasangan sikunya belakangan dan ditaruh di lantai yang lurus agar kandangnya itu benar-benar presisi teman-teman. Kaki-kakinya itu benar-benar sejajar semua teman-teman, sudut-sudutnya pun sama teman-teman. Oke, kaki full siku teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan siku bagian atasnya juga teman-teman. Nah, jadi fungsi siku ini untuk membuat kandang itu tidak goyang-goyang kiri kanan. Kalau didorong itu kokoh teman-teman, ngunci teman-teman. Kandangnya itu tidak goyang-goyang reot ya teman-teman. Kita pakai full siku kecuali bagian pintu depan. Nah, bagian pintu itu tidak kita pakai siku teman-teman. Sekeliling kiri kanan atas bawah depan belakang kita pasang full siku teman-teman. Sip. Sekarang kita lanjut pemasangan kawat ya teman-teman. Nah, karena prosesnya sendiri nih, kita pasang kawat, kita tidurin aja nih posisi kandangnya teman-teman. Seperti biasa pemasangan kawat itu kita bor di ujung sudut kawat, nanti kita tarik, posisi tarik menarik ya teman-teman. Tarik menarik agar posisinya itu press teman-teman, posisinya itu kencang teman-teman. Oke, setelah itu, setelah pemasangan kawat kita lanjut pemasangan siku ya teman-teman. Nah, tapi paling sikunya untuk yang bagian bawah dulu kita pasang, nanti baru siku kiri kanan dan atasnya setelah full semua ditutup baru langsung kita pasang teman-teman. Nah, pemasangan kawat ini gampang-gampang susah ya teman-teman, gampang-gampang susah. Kadang kawatnya itu putus saat dibor, kadang diripet tapi tidak terjepit. Nah, pemasangan kawat ini gampang-gampang susah teman-teman. Oke, kita lapisi kawatnya dengan karpet aluminium teman-teman. Ini kokoh ya teman-teman, kawat itu udah kuat tuh, nggak bakal jebol. Dilapisi dengan karpet aluminium, udah tambah kuat. Angin udara dingin malam itu tidak masuk. Nah, jika kepanasan, bahan karpet ini memantulkan panas juga teman-teman, karena terbuat dari aluminium coil teman-teman. Karpetnya itu aluminium coil, bukan karpet yang biasa tuh yang warna merah. Kalau yang warna merah kan karpet biasa teman-teman, talang biasa. Ini karpetnya lapis aluminium coil. Oke, sekarang kita sudah proses pemasangan kawat bagian belakang teman-teman. Kawat bagian belakang kita ripet semua, proses biar kencang rapat. Kawatnya itu kita sambung ya teman-teman, atas bawah itu kita sambung, jadi kawat itu enggak sampai, karena posisi kandang ini tingginya tuh 2 meter plus kaki teman-teman. Jadi kawatnya itu kita pakai 80 cm bagian bawah dan 80 cm untuk bagian yang atasnya teman-teman. Kawatnya kita pakai 2 bagian. Sip. Nah, pemasangan kawat bagian belakang hampir selesai. Nanti setelah ini kita lanjut pemasangan karpet aluminiumnya teman-teman. Proses pemasangan karpet aluminium sama seperti tadi ya teman-teman. Kita repeat di beberapa titik, lanjut langsung nanti dijepit pakai siku aluminium teman-teman, agar proses pemasangannya itu terlihat rapi teman-teman, dan tentunya nanti tidak mudah lepas teman-teman, tidak mudah sobek lepas ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan kita buat secara paten teman-teman, agar kandangnya nanti benar-benar awet dan tahan lama teman-teman. Oke, ini kita lanjut pemasangan karpet aluminiumnya untuk meredam angin, meredam air hujan yang masuk juga teman-teman, dan meredam panas. Jadi kadang teman-teman ini salah kaprah nih, dikira ini
plat ya, dikira ini plat galvalum gitu. Jadi wah mati dong nanti ayamnya kalau dipasang itu. Enggak, ini itu karpet teman-teman. Karpet aluminium meredam panas, tahan air, dan juga pastinya menjaga ayam-ayam peliharaan kita dari udara malam yang sangat dingin teman-teman. Jadi bisa dipastikan nanti ke depan ayam-ayamnya tetap hangat walaupun di malam hari karena tidak terkena angin secara langsung teman-teman jika kandangnya ditaruh di outdoor. Jika kandangnya ditaruh di indoor ini juga lebih paten teman-teman, pasti dipastikan tahan lama. Karena posisinya licin, bahan ini tidak mudah untuk digerogoti oleh tikus teman-teman. Dan juga posisi sudut-sudutnya itu udah kita rapi, kita bungkus pakai list siku ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan kemungkinan kecil bahan ini digerogoti tikus. Dan walaupun nanti digerogoti tikus itu nggak bakalan tembus teman-teman, karena bagian dalamnya tuh kita sudah berikan kawat full teman-teman. Oke, sekarang kita pemasangan karet di kaki-kakinya ya, agar posisi kandangnya nanti menggigit ya, tidak udah geser kalau didorong ya teman-teman, dan lebih keker teman-teman. Siap. Sekarang kita lanjut pemasangan list ya teman-teman, pemasangan list itu aluminium untuk bagian kiri kanannya teman-teman, kiri kanan depan belakangnya teman-teman, bawah full kita pakai list itu aluminium teman-teman. Sip. Oke, sudah selesai dan kita pasang yang bagian sebelah kiri sekarang teman-teman. List itu aluminium ini harganya itu di toko aluminium kisaran 25.000 sampai 35.000 teman-teman, beda-beda sih teman-teman. Kita pakai ukuran yang 1,5 cm teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut proses pembuatan kerangka teman-teman. Kita membuat kerangka untuk sekatnya teman-teman. Oke, sudah jadi, kita ukur. Kita menggunakan sekat memakai triplek melamin teman-teman. Oke, setelah kita ukur langsung aja kita jepit pakai siku aluminium teman-teman. Jadi nanti slidingnya itu tidak macet-macet teman-teman, mulus lah pokoknya. Tarik penariknya itu lancar jaya teman-teman. Nah ini juga bisa jadi seperti papan tulis teman-teman ya. Terlalu bagus nih sekatnya ini menggunakan papan tulis whiteboard teman-teman, nggak masalah, yang penting nanti kandangnya awet teman-teman. Oke, sip, kita pasang penariknya teman-teman, penariknya. Oke, kita coba. Sip. Oke, mulus teman-teman, lancar jaya teman-teman. Oke, setelah ini kita lanjut proses pembuatan kerangka untuk laci kotorannya teman-teman. Laci kotorannya ini 80 cm kali 60 cm teman-teman, 65 cm teman-teman. Oke, sekarang kita pemasangan platnya teman-teman. Plat galvalum kita pola dulu, kita loop untuk proses peripetannya teman-teman. Kita pola dulu, kita sesuaikan. Jadi seandainya 80 cm ini membutuhkan galvalum 85 cm teman-teman. Nanti kita kurang lebih 3 cm itu kita tekuk bagian ujung sama ujungnya, mungkin 1,5 cm ya dapatnya, kita tekuk 1,5 cm. Setelah itu baru kita bor, kita ripet teman-teman. Kenapa harus ditekuk? Karena agar saat kita tarik menarik itu posisinya itu licin ya teman-teman. Kalau kita langsung ripet di bagian bawah, nanti saat kita tarik itu akan nyangkut dengan palangan bawahnya bisa teman-teman. Pokoknya tidak lancar ya teman-teman kalau nggak ditekuk proses seperti ini, nanti laci kotorannya tidak lancar ditariknya teman-teman. Oke, sudah jadi. Sip. Oke, sekatnya oke. Sekarang kita lanjut proses pembuatan kerangka pintu ya teman-teman. Pintunya itu
ukuran 80 cm teman-teman, 80 cm kali 80 cm teman-teman. Nah, kita bagi dua agar lebih kokoh ya teman-teman, kawatnya tidak bengkok-bengkok. Sekarang kita lanjut pemasangan kawat nyamuknya teman-teman. Jadi bikin kandang itu saya tuh menawarkan memang pakai kawat nyamuk seperti ini teman-teman. Jadi emang nggak tanggung-tanggung teman-teman, kandangnya bagus ya, bagus sekalian, awet-awet sekalian. Jadi ayamnya itu nanti bisa lebih nyaman di dalam teman-teman, enggak dinyamukin teman-teman. Karena kalau ayam dinyamukin itu nanti tidurnya itu enggak nyenyak ya, otomatis itu mempengaruhi pertumbuhan dia jika itu memang ayam yang masih kecil, ayam pembesaran. Untuk ayam yang sudah dewasa pasti ya lebih nyenyak tidurnya, pasti ayamnya tuh lebih sehat-sehat teman-teman. Oke, kita double kawat ya teman-teman. Setelah memasang kawat nyamuk, kita pasang kawat mesnya teman-teman. Kita pasang double kawat, dipastikan kuat, kokoh, dan anti nyamuk juga nih teman-teman kandangnya. Sekarang kita lanjut pemasangan slotnya teman-teman, slot pengunci, dan dilanjut pemasangan engselnya teman-teman. Slot pengunci sudah, lanjut kita pemasangan engsel. Wah si bocil teman-teman, si bocil. Oke, kita lanjut pemasangan engselnya teman-teman. Kita pakai engsel yang lubang 3 teman-teman. Engselnya sudah dipastikan kokoh ya teman-teman, sip. Oke, sekarang kita lanjut ke fase pemasangan kerangka ya teman-teman. Pemasangan kerangka bagian atap. Kita pasang kerangka bagian atap ya teman-teman. Jadi atapnya ini knockdown ya teman-teman, bisa dibongkar pasang. Panjang atapnya itu 160 kali 120 teman-teman. Bagian depannya kita agak panjang ya teman-teman, agar tidak tampias jika hujannya deras teman-teman, mengurangi tampias air. Oke, kita selesai pemasangan, kita lanjut pemasangan triplek ya teman-teman. Pemasangan triplek, dan nah ini plat ya, kalau sekarang ini plat ya teman-teman. Untuk atap ini kita pakai plat galvalum teman-teman. Tripleknya itu fungsinya untuk meredam panas sinar matahari, tentunya sudah diredam oleh triplek, dan juga untuk meredam suara bising saat hujan turun teman-teman. Jika hujan turun langsung ke plat itu suaranya berisik teman-teman, namun setelah didobel pakai triplek ini suaranya itu tidak begitu berisik teman-teman, lebih meredam suara. Oke, atap sudah selesai. Sekarang kita lanjut perakitan alas bambunya ya teman-teman. Kita pemasangan alas bambu menggunakan 2 reng depan dan belakang ya teman-teman. Bagian tengah kan sudah kita kasih sekat ya teman-teman. Jadi posisinya itu nanti bambu-bambunya itu yang bagian depan numpang di holo depan, dan bagian belakang juga numpang di holo yang belakang. Bagian tengah itu sudah numpang di holo yang tengah. Jadi pas dipastikan itu kuat teman-teman, aman teman-teman, bambunya itu nggak bakal jebol. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan plat untuk pengunci dudukan atap ya teman-teman, agar bisa dipasang skrup, bisa dilepas pasang teman-teman. Jadi jika kandangnya untuk ditaruh di indoor, dipastikan 80 cm itu masuk ya teman-teman ke dalam pintu ruangan ya teman-teman. Jika pintu ruangan rumahnya itu lebih dari 80 cm teman-teman. Tapi kalau pintu ruangannya itu pas 80 cm, sebaiknya teman-teman memesan kandang yang ukuran lebar 75 cm atau membuka daun pintu rumahnya teman-teman. Lebih repot teman-teman, mending kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan, jadi kita nggak repot-repot. Untuk atap sih aman, bisa di knockdown, bongkar pasang, dilepas. Oke, sudah jadi kandangnya 4 pintu 80 cm kali 80 cm, tingginya 2 meter teman-teman.
Ini rekomendasi banget buat playernya teman-teman, buat jagonya teman-teman, dan rekomendasi juga untuk pembesaran ayam ayamnya teman-teman. Oke, ini bisa dibandingin ya, tinggi sekali ya teman-teman. Anakku itu tingginya 1 meter teman-teman. Nah, ini tinggi kandangnya itu 2 meteran teman-teman, 2 meter lebih ya teman-teman. Ini kita cek ya kekuatannya teman-teman, bisa dicek. Kita bukan menggunakan bahan baku yang kaleng-kaleng teman-teman. Kita cek kekuatan kandangnya. Ini satu kandang ini bisa masuk 2-3 anak, itu saya masih berani jamin kuat teman-teman. Sip. Kiri kanannya sudah dilapis kawat lapis karpet aluminium. Bagian pintu depan kita lapis juga teman-teman dengan kawat nyamuk. Jadi kandangnya itu sangat rekomendasi untuk hewan, untuk ayam kesayangan kita teman-teman. Siap, mantap, kandangnya sudah jadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman terinspirasi dari kandang buatan saya ini teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita diberikan kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang melimpah teman-teman. Nah, ini jika sekatnya dibuka, ini bisa untuk ayam diumbar ya teman-teman. Oke, sangat luas teman-teman jika sekatnya dibuka. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih.